tresnan beli puniki metu saking mana suci nirmala enten tresnan beli adi anggen ungkulan adi dikala sirap apa ngati lep-lep pengingetan beli kanti adipi hidung tresnan beli puniki metu saking mana suci nirmala enten tresnan beli adi anggen ungkulan adi dikala sedih apa nggak diingat pengingetan beli anti kewekasan oh, oh, ha, ha, oh, oh, ha, ha. Lagu lama sekali Pak De. Oke, Gede Pranajaya. Iya. 23 tahun ya, 23 tahun yang lalu, tahun 2000. Tahun 2000 tuh kayak Pak De. Nggih. Mendatangkan Gede Pranajaya ini bukan perkara mudah ternyata. Karena sibuk juga ya belakangan ya. Ya, hampir setiap hari dibilang sibuk. Iya, kadang-kadang jaga anak Pak De juga. Kadang-kadang juga, ya anak kan udah sekolah. Iya. Kadang-kadang ibunya nganter, tiang juga kadang-kadang dia sibuk, dia yang nganter. Tiang yang istirahat, ibunya yang gantian. Iya. Silih bergantilah gitu Pak De. Jadi ayah yang baik kan. Iya, kayak- Tapi boleh, biasanya teman-teman nanya, ini teman-teman yang suka nonton ke Made nanya, Beli, uli je penyanyi asli nak. Boleh ceritakan nggak Gede Pranajaya tuh nak uling hijau gitu. Dan Adi bisa ketes di Badung. Di Nih, Bandung. cerita. Jadi asal tiang sekali, tiang saking Singaraja di kota jadinya di desa Banjar Jawa, Pak De ya. Di sana tiang kecil sampai SMP jadinya tiang udah dari SMP ini ke tiang udah di Denpasar merantau sama ibu sama bapak. Dari SMP? Dari SMP. Muter-muter tiang ya cari istilah balinnya kaje kelot kangin kau di Jiendag jadi itulah sayang ini makanya diajarkan ya udah sampai sekarang pun sampai di sini akhirnya Pak Dewi gitu. Tapi mulai tertarik kepada musik itu umur berapa? Dari SMP tiang Pak Dewi. Dari SMP Langsung ke lagu Bali atau yang lain sebelumnya? ke tiang dari SMP tuh tiang udah bikin lagu Indonesia sebenarnya. SMP bikin lagu sendiri? Ya SMP kelas 3 tuh kalau nggak salahnya Pak Dewi. Dari SMP tiang suka ngarang-ngarang, kadang baca puisi, kadang-kadang tiang suka gambar juga. Nah dari SMP muncul lah kayak gitu baca-baca puisi lomba apapun ya dari ini dapat Siswa juara. yang aktif berarti Ya, sering di sekolah ya gitu. seperti itulah dulu Kenten sering apa namanya mekidungan juga. Artinya memang ada bakat seni gitu ya dari sekolah. Mungkin mengalir dari bapak tiang, dari sanalah tiang ini. Adik-adik juga tiang banyak sebenarnya, tapi dia tidak menekuni dengan baik pada Tidak akhirnya. secara intens Iya, gitu itu ya. lepas tiang cuma tiang aja yang menekuni sampai sekarang. Nah, Kenten Pak. Tapi kalau mulai tertarik ke lagu Balinya itu gara-gara apa? Nah, kalau tertarik lagu Bali itu tiang sebelumnya tiang sudah nyanyi-nyanyi sebelum lagu Bali tiang di Top 40 tiang Pak De punya band yang Istilahnya ngamen di tempat mana tuh? di Sanur ya di Nusa Dua paling sering kali tiang punya orderan ya di Kuta dulu punya band. Nah, tiang nyanyikan lagu-lagu barat di sana sama masuk lagu-lagu ya semuanya lah. Itu sambil sekolah. Enggak, sudah tamat kuliah tiang. Nah, pada akhirnya tiang denger lagunya si Widi. Widi Widiana yang di radio kan masih zamannya radio niki. Nah, adik misalnya tiang, "Deh, kenapa sih nyak menggendeng lagu Bali, lagu-lagu kebarat kebiret di gendeng." Kadang-kadang begitu. Aku lagu Bali. Nah, coba kita cari lagu Bali nih, no. Oh, luang. Nah, coba kan menggendeng. Oh, cai bisa bah sih gitu. Oh, begitu. Makanya dari itu tiang bikin lagu, terus bikin lagu, bener nggak? Nah, pada akhirnya tiang ditawarin sama temennya yang main keyboard, yang dari satu band. Dia cobain aja deh, siapa tahu ya lagu Bali gini. Pada akhirnya tiang bikin lagu, bikin tembangnya sih oke, tapi tiang dari kata-kata tiang belum Nggak yakin. nggak yakin. Makanya di
temukan sareng paman tiang yang Nyoman Supadmo yang pemain drama niki. Yang akhirnya bikinkan Kidung Tresna tadi. Kidung Tresna niki yang dari Pak Nyoman Supadmo dibikinan lah dia kata-kata dan sebagian liriknya tiang bikin. Pada akhirnya tiang ajukan kemana sih yang tiang sempat lagu itu sempat ditolak sebelumnya. Sebelum jadi di Kapluk Dadi. Tidak ada langsung diterima di sana. Langsung ke Kapluk Dadi. Langsung ke Kapluk Dadi, langsung diterima. Empat lagu yang diterima di sana. Dari 6 lagu yang bikin, cuma 4 lagu yang diterima dari sana. Gitu. Pada akhirnya yang aktif ya udah coba aja terus yang di sini cobain yang mengadu nasib lah kenten Pak De. Dan ternyata ada kecocokan gitu setelah Kidung Tresna itu naik. Iya. Dibikinin ya zamannya dulu sih. Bilang enak nyanyi lagu Bali bisa terkenal gini-gini apalagi yang sudah sempat merasa terkenal nggak waktu itu? Ya terkenal sih dalam dunianya beda Pak De. Kalau dulu tuh kalau tiang manggung itu lebih identik dia masih suasana desa tuh masih aromanya beda-beda ke aura audiens tuh beda beda dari Banjar ke Banjar dari desa ke desa. Bukan panggung gede kayak sekarang ya kebanyakan ya. Bukan. Beda sekali. Artinya bisa lebih intim dengan penonton malah gitu ya. Iya, kita masih bisa bereaksi sama jalan-jalan, saling ngobrol. Oh gede gini. Enaknya kan kalau dulu kan penyanyi baru, minta fotonya, minta tangan. Paling dulu foto apa aja? Paling banyak. Sampul kaset. Minta tanda tangan itu aja biasanya Pak Di. Tapi ada nggak yang mengatakan, itu kan ada juga orang mengatakan, kalau teman-teman mungkin dengarkan lagu asli dan suara tadi ya, Kidung Tresna, orang mengatakan, kok mirip genrenya Widi Widian pada masa itu. Ada nggak yang katakan kan itu? Sebenarnya banyak juga Pak De. Karena dari elok-elok suaranya ada juga mirip gitu. Mirip ya, kadang-kadang tiang tidak mengada-ngada cuma asli pure tiang sendiri yang seperti itu. Mungkin karakternya hampir mungkin dibilang 11-12 tapi kalau beli Widi ya memang dia aslinya. Kalau tiang dibilang niru bukan karena meniru tapi memang karakternya begitu. Karakter tiang begitu ya. Sampai sekarang sih kok kalau tiang nyanyi kalau dia mau cara Widi-Widian, bukan. Saya nggak ada kenanutin gitu. Saya nggak ada kenanutin, makanya Pak De. Makanya orang kebanyakan seperti itu ngomongnya gitu, Pak De. Nah, kalau setelah Kidung Tresna itu kan sempat rekaman beberapa lagi. Bahkan sempat juga bikin album solo juga ya di Aneka ya, kalau salah. Di Aneka. Tiang dari setelah di Kapluk Dadi, tiang pernah jual juga ke Bali Record. Ke Lekopsar Record juga. Lekopsar ya. Pada akhirnya setelah perjuangan berapa kali, ya pada akhirnya tiang harus di Aneka. Sampai juga di sana. Sampai juga tiang pada akhirnya yang membuat harus itu label yang besar kalau di Bali tiang bilang itu semua penyanyi bisa. Saya lupa judulnya apa ya yang albumnya. Yang kalau yang di Aneka yang paling hitnya dulu yang SKS Singkala Saing. Iya benar-benar Singkala Saing. Jadi tiang kontrak di sana album sama pencipta juga. Itu. Tapi kan ini kebetulan ya mungkin ya setelah setelah masa di album Aneka Record itu nama Gede Pranajaya juga bukannya menurun, tiba-tibanya menghilang. Itu kenapa? Karena kan justru ketika lagu Bali sedang naik-naiknya, sedang nama ini kok Gede Pranajaya tiba-tiba nggak ada kabar, sempat vakum gitu ya? Ya, tiang vakum kalau nggak salah tiang hampir 10-12 tahunan tiang vakum Pak De dari dunia belantikan musik pop Bali ini ke. Kalau dibilang jenuh, enggak sih sebenarnya. Karena tuntutan tiang sudah bersuami istri. Kalau tiang menghasilkan dari hasil manggung aja, tiang duitnya nggak pas-pasan, nggak cukup. Makanya pas sebenarnya kalau di Bali pariwisata masih ramai, nah makanya saya terjun lagi ke pariwisata. Ke pariwisata jadinya tiang kerja. Bukan karena ngambul ya dari lagu pop Bali ya? Bukan ngambul itu, karena tiang tuntutan kerja ya bisa menangkapi kayak istri, kayak anak gitu. Pada akhirnya. Saya potong. Apa itu artinya Bang Gede mengatakan ini orang kadang-kadang ada teman-teman nanya juga, Pak Nyana, dari penyanyi Bali kira-kira atau mudahnya bisa hidup dari penyanyi Bali. Itu artinya kan pernyataan Gede tadi membenarkan bahwa tidak bisa bergantung 100% gitu ya faktanya. Ya, benar. Kalau umpamanya kalau jawabnya lancar, kalau sudah punya banyak gini, tidak apa-apa. Kalau dulu menyanyikan sebulan kita dapat umpamanya berapa jut kayak gitu. Kalau tiang di masih zaman-zaman dulu, paling ratusan ribu. Kadang dapat, kadang enggak gitu. Ada yang kemarin nekain, kemarin ini makan musing anak kain, kengkeng kecil lebih pipis ya harus yang sempat nggak melewati masa-masa sulit seperti itu? Masih sempat Pak De. Sempat itu sampai ya morat-marit lah biasa gini. Enak nggu ben DJ ngadep lagu DJ laku yang kalangan
nak jadi persaingan jadi Subeliu. Pada akhirnya saya putuskan lah, udahlah, kita yang kerja lagi di Kute. Harus jadi realistis jadinya gitu ya. Bukan saya tinggalkan ini, bukan ngambul lagi, enggak. Inten. Pada akhirnya terus di sana, pada akhirnya balik lagi. Ketertarikan Tiang di sini mungkin yang dibawa ke arah sini lagi, Inten. Itu titiknya memutuskan untuk udahlah ke lagu Bali lagi tuh. Ada peristiwa apa kira-kira menyebabkan akhirnya Bin ke lagu Bali? Ini teman dari Tiang pas kerja, Tiang itu tuh teman dia datang ke rumah. Nah, masih Tiang di Denpasar, dia masih kos juga. Dia kasih pencerahan Tiang, kenapa musik lagu Bali sekarang gini-gini. Sebenarnya kamu harus bisa kayak semacam gini-gini. curhat ya. Curhat dia untuk menimbulkan rasa semangat saya lagi. Coba saya bikinin lagu dah. Coba dua aja saya cukup, kalau itu naik saya bayar kamu. Saya bikinin lagu itu, pada akhirnya naik. Naik. Yang adalah orangnya. Gitu. Naik terus naik. Pada akhirnya banyak yang datang. Gitu. Rezekinya beda loh Pak De. Saya dapat mungkin Tiang sebulan, mungkin kalau kerja di perusahaan. Nah kalau Tiang bikin lagu, kadang-kadang juga kalau mood, yang bikin 3 hari, 1 lagu, kadang-kadang bisa seminggu, 1 lagu. Ya udah saya jalanin. Pada akhirnya, Bu, Bapak kasih emang gak enak, cobain Bapak kan fokus baru di sini aja. Kayak gitu Tiang, pikiran Tiang. Saya ambil gitar lagi Pak De. Padahal gitar itu sudah berapa puluh tahun tidak pernah saya ambil lagi. Istri langsung menyetujui atau saya agak bentrok lah, agak ngambulin. Bapak ini cari gini, terus di mana menghasilkan? Tidak ada kayak begini. Lebih baik kalau kamu punya uang, kerjalah, biar ada pendapatan sebulan. Nah kalau kamu kayak begini, pasti. Kalau segini, kadang-kadang ada yang teke, kadang-kadang yang teke, ini ada yang teke, baru kita makan. Mun saya teke, nyenakar memang pipis. Nah di sana saya fighting jadinya. Ya, membuktikan yang bikin lagu, terus pada akhirnya dimunculin. Nama saya lagi kembali pada akhirnya sampai sekarang. Kembalinya tidak langsung jadi penyanyi ya, tapi tidak sebagai pencipta malah. Iya, di belakang layar jadinya. Di belakang layar jadinya. Ya, tapi kemudian juga selain menciptakan, akhirnya tergoda nyanyi lagi juga gitu ya. Nyanyi, tapi kadang-kadang tapi mungkin taksunya dulu sebagai penyanyi sih mungkin dulu ya yang bilangin ya sudah agak kabur mungkin live karena saya ya karena dulu taksunya rambut gondrong. Kalau sekarang sudah habis Bade. Kan niki ampun botak samia niki samia. Makanya jadi pencipta gitu ya. Tapi enakan mana sebenarnya? Menyanyi apa mencipta? Kalau kita cepat dapat uang sebenarnya di pencipta. Tapi itu harus benar-benar penciptaan, the pure diri kita sendiri menciptakan, bukan istilahnya menyontek lah kayak gitu, Pak De. Tapi kalau penyanyi kan bisa dikenal banyak orang. Pencipta kan di belakang layar. Memang. Ada untungnya juga kita di depan, ada di belakang, sama-sama menguntungkan. Kalau saya kebalik lagi ke dunianya nih, kayaknya saya nggak eksis lagi, Pak De. Pernah saya buktikan. Saingan gitu ya? Nah, bukan masalah saingan. Umur saya sudah nggak di sana lagi. Pada akhirnya saya mungkin ditaksud di ciptaan, mungkin saya di belakang layar. Di belakang layar. Nah, pada akhirnya sampai sekarang saya bertahan sampai ini. Ya. Nah, teman-teman yang nonton Oke Made mungkin tahu beberapa lagu diantaranya kalau Tri Puspa itu ada Spanduk di Sitali, Bos Jody ada Salib di Pengkolan. Nah, ini dia sosok penciptanya kan gitu kan. Tapi bisa bikin lagu yang seperti itu, seperti Spanduk di Sitali dan segala macam itu, idenya dari mana, Di? Kalau saya ide dari teman-teman aja Pak De, cuma angin sekelebat, ada yang ngurte kayak begini, ya saya lihat juga dari kadang-kadang yang melalui. Nah, kalau inspirasi saya Pak De, inspirasi saya paling banyak saya di merem, di tukad, biasanya kalau dimanapun ada mememan lah istilahnya orang Bali. Di jadi tukar ditulung. Nah kalau di sana kita ditukar mememan, saya bilang ngerukul, tegak, mana inspirasi. Yang tepukin tembok, menjalan jadi kangin kau, kajeklot, macet, kan saya mana inspirasi Pak De. Nah, berarti lebih ke alam. Lebih ke alam jadinya tiap Pak De. Lebih enakan ke alam yang mana-mana paling sering nongkrong sendiri minum kopi saya ngerokok. Nah di sana yang dapat inspirasi. Kadang-kadang ada teman yang bicara, makanya saya ngintip, oh kayak begini. Menarik. Saya masukkan lagi kata-kata, saya bikin konsepnya kayak begini. Oh, begini. Kalau ada nggak artinya sebagian penyanyi itu juga order atau request dia lagu? Ada juga Pak De. Banyak. Kalau sebenarnya kalau dia pindah Tiang punya kisah kayak begini bisa nggak dituangin ke lagu Bali. Tapi istilahnya saya kasih konsep kayak begini, tolong dikupas setelah jadi saya mau revisi dulu. Ya, diskusikan lagi. Kalau udah sih Tiang kasih kayak begini sadurannya bagaimana, temannya kayak begini. Oke, kita siap. Nah, kebanyakan kayak gitu juga Pak De. Ada yang bawa lagu dia sendiri.
Kadang-kadang dia punya kisah, saya kupasin sendiri, kadang-kadang cocok, ya silakan. Paling cepat berapa lama bikin satu lagu? Aduh, itu paling susah Pak De jawabannya. Kadang itu kalau di mana-mana sering pakai mood dia kerjanya, bukan ini. Tiang pakai mood, kalau dulu sih satu lagu tuh Tiang bikin sampai sehari saya bisa. Bisa jadi. Sehari. Tapi ada misalnya yang perangkat berhari-hari. Nggak bisa Pak De itu. Artinya memang nggak bisa dipaksakan gitu. Tidak bisa dipaksakan sebenarnya bikin lagu itu kadang-kadang. Takutnya kayak begini Pak De, kalau ada lagu yang sudah saya bikin, takutnya saya tembang kedua ini sama nggak? Takutnya ada yang datang lagi, yang mau lagi ada teman saya, makanya itu saya ibaratnya gaya aja mirip Caruni gitu. Biar beda-beda, makanya saya tidak searah, makanya saya banyak kayak lagu apapun saya bikinin biar nuansanya berbeda-beda. Artinya itu tanggung jawab di Pranajaya bahwa sebisa mungkin tiap lagu tuh bisa beda-beda. Kan mungkin kata-kata kalau di Bali cuma segitu-gitu aja, makanan yang ambil lagi, yang pakai kayak sesenggakan, wangsalan, seperti itu saya pakai. Ada kesulitan nggak soal bahasa deh? Karena kan kalau misalnya ini kan ada banyak pendapat. Ada yang mengatakan udah yang bahasa nggak terlalu penting iramanya enak. Ada yang berpikir gitu. Ada. Tapi ada juga yang berpikir sebagaimanapun kata-kata tuh harus ditata dengan baik. Kalau Tiang bilang bahasa, kalau Sangsekerta bisa aja Pak De, tapi orang yang mengonsumsi lagu Bali sekarang tidak bisa itu lagi, bahasa-bahasa yang halus. Makanya mungkin kalau Tiang bikin lagu kayak tembang kayak paman saya, mungkin agak sedikit Sangsekerta mungkinnya. Masih bisa yang menikmati. Kalau Tiang lempar lagi ke bahasa Sangsekerta sekarang, zamannya orang mendengarkan itu sudah tidak ada Pak De. Kadang-kadang mungkin orang-orang tua, tapi itu zamannya kalau kita mau jual biar terkenal, biar cepat bisa mengikuti, Tiang pakai bahasa gaul jadinya Pak De. Dan itu harus bisa bermain di tergantung orderannya kan itu sekarang ya. Ini ampun Pak De, tergantung orderan di ini mana yang ini. Tapi pernah punya feeling nggak artinya ketika membuat lagu tuh biasanya ini asana kalau ngenen nih. Pernah nggak begitu? Pernah Pak De. Tapi masalah lagu semuanya saya bilang bagus. Kadang-kadang kita tidak tahu Pak De. Saya mungkin kasih lagu ini bagus, pada akhirnya penyanyi yang bagus, pada akhirnya tidak naik juga. Contohnya. Yang ada dia yakin nih lagu ini tapi kok ngenen. Misalnya lagu yang mana contohnya? Ada lagu yang kemarin yang bikinin sama pelanggan yang lain. Kalau sudah bilang bagus, tapi kadang-kadang dia agak naik. Makanya yang bilang ini, lagu itu semuanya bagus. Tergantung sekarang yang bawa metaksu. Biasanya beban nggak bagi dia bawa? Ketika saya menek itu, ada perasaan itu nggak kepada yang pelanggan itu? Ada, kita udah dikasih uang, udah kayak gini, tuh nggak naik. Kadang-kadang yang pikir, lagu masih hati nih kadang-kadang dek caranya pang-pangnya luung. Makanya saya tidak tahu. Makanya terus order bin. Papanya ngorder bin keng-keng caranya pang ini nah. Makanya saya terus berinovasi, caranya saya mendengar. Oh, ternyata kayak begini. Kalau orang sekarang mendengar lagu Bali itu gampang, bisa diikuti, tidak terlalu ribet kata-katanya, bisa diajak goyang gimana karena konsumsi kan beda-beda nih. Ada yang anak-anak, ada yang lebih tua, ada yang lebih dewasa. Arahnya mau kemana Niki? Gitu jadinya. Kalau bahasa nih kalau dibikinin mendingan yang pakai bahasa yang sehari-hari aja yang makanya saya ambil enten Pak. Dan kalau dibalik juga deh, Pranajaya bikin lagu tuh biasa-biasa aja, artinya bukan ada harapan, nggak terlalu pasang target, tapi ternyata malah booming. Ya, lagu apa contohnya? Kayak kemarin tuh yang booming di lagunya si Gus Jodi itu Salib di Pengkolan itu. Salib di Pengkolan itu. Itu lagu tuh artinya nggak diunggulkan bakal booming. Enggak. Tidak pernah yang itu lagunya Gus Jodi yang bawa, mungkin temannya dia kayak begini. Cuma yang rakitin kata-kata yang beda biar orang mendengar itu sebenarnya lagunya jorok sekali sebenarnya Pak Adi. Tapi orang, kalau saya tahu sebagai penciptanya, orang saya lempar jadinya gimana konsumsinya. Oh ternyata benar lagu itu. Tapi kalau dibilang jorok. Tapi kalau tidak bilang tidak, ya tidak. Persepsi yang dengar gitu sebenarnya itu. Saya nggak unggulin itu, loh. Bisa naik kayak artinya begitu. Ada istilahnya ada kecocokan dengan yang bawa penyanyi juga mungkin ya? Ya, mungkin
100% Pembawaannya pas, gitu. pembawaannya pas, dia punya militannya, fan-nya mungkin yang banyak. Mungkin saya nggak tahu juga, mungkin dia taksunya mungkin baik, ya dibawakan lagu Tiang langsung naik. Kalau spanduk Miss Italia Tripuspa gimana? Puspa. Itu kan banyak juga viewernya. Itu banyak itu. Karena Tiang cuma lihat itu lagu itu karena Tiang pas zaman-zaman yang Gojek sekarang. Nah, Tiang bikinin lagu seperti itu. Nah, jadi istilahnya saya lempar ke masalah keluarga jadinya. Itu jadi pas ada Gojek kayak gitu ya kadang-kadang gimana dia kok bisa naik padahal ini, tapi Tiang feeling juga nih kayaknya kan Gojek ramin kan Pak D, coba saya bikinin dah seperti ojek lagunya ini, pada akhirnya ya booming dia itu. Artinya harus mencoba-coba tuh formula mana yang dikedepankan, harus selalu mencoba ada inovasi baru inovasi gitu ya. baru ya kita Pak D. Tapi kalau yang dari sekian lagu yang pernah diciptakan yang benar-benar punya kesan mendalam bagi De Pranajaya sendiri yang mana? Yang saya jual apa yang saya nyanyikan, Pak De? Dua-duanya. Dua-duanya. Karena kalau selain dijual itu kan juga ya dijual mungkin ada duet juga kan dengan kemarin dengan Ayu Aden ada dengan siapa lagi Gunggak Vita juga ada kan dengan Puspa juga ada. Banyak sebenarnya Pak De, tapi yang paling berkesan cuma lagunya ini, yang sekarang ini, yang di Pengkolan ini. Kebanyakan yang pakai TikTok sekarang itu, kebanyakan itu dah, apa namanya, berasumsi kata-katanya kok aneh kata-kata. Soalnya kata-kata itu kan sudah ada sebenarnya dari dulu. Tiang pakai aja perumpamaan kayak iluh ningi ge, nak leningi bingin, beli tuah dadi tukang gambel nih. Nah seperti itu Pak De. Jadi saya bikin harus kata-kata tuh yang saya bikin yang bagus enggak. Ini sebenarnya kata-kata sudah ada, saya lempar lagi ke masyarakat. Artinya harus mereferensi apa yang kosakata yang lama tidak dipakai, mungkin bisa kita bawakan lagi gitu bisa lagi Pak De. Tapi artinya yang pilihannya jangan yang berat-berat kan gitu seperti itu ya. Nggih ke Pak De. Kadang-kadang juga yang pikir juga begitu. Yang tidak unggulkan kadang-kadang naik. Tapi kalau ngomong soal pencipta deh, kan banyak sekarang yang jadi pencipta. Banyak sekali Pak De. Jadi arranger juga banyak. Persaingannya kayak apa sih kalau dari Panda? Kalau Tiang mengikuti juga Tiang sebenarnya pingin sih Tiang penyanyi kan udah nih dulu. Ya. Sekarang Tiang jual lagu di belakang layar. Pinginnya Tiang ngambil satu set. Kalau Tiang ini satu paket satu paket ya udah. Gimana caranya ini biar saya bisa di rumah aja saya kerja sendiri. Pada akhirnya saya kumpulin uang, saya beli alat, saya belajar nge-arranger jadinya Pak Dit yang di rumah ada studio kecil-kecilan jadinya kayak sampai sekarang gitu. Jadi saya bisa jual lagu satu set, jual musiknya sekali jual lagunya, rekamannya di sana juga, makanya satu produk jadinya gitu Pak Dit. Itu belajarnya Tiang dari alam saja sih. Kebanyakan yang belajarnya dari YouTube juga, Pak. Tapi rasa nggak ada, ibarat kan karena lagu Bali juga banyak berkembang sekarang, tingkat persaingan itu seperti apa kira-kira? Kalau persaingan sih banyak sekali, Pak De. Tergantung sih, cuma kita aja yang ini. Kalau yang persaingan, kadang-kadang ada yang bilang A, ada yang bilang B, ada bilang C. Di antara tiga ini deh, mau level 1, level 2, level 3. Persaingan itu pasti ada, Pak De. Selama yang kita saling membangun, kadang-kadang orang menjatuhkan juga itu banyak sekali, Pak De. Artinya persaingan itu yang benar ada, yang mainnya nggak benar juga ada gitu. Gitu banyak sebenarnya. Tapi artinya dijalani dengan. Iya, tapi saya jalani cuma air mengalir aja Tiang. Biarkanlah anjing menggonggong, yang penting kapita tetap berlalu. Tetap berkarya terbaik. Tiang. Tapi ada satu lagi bukan ini mungkin keunggulan Gede Pranajaya yang tidak semua orang punya. Salah satunya instrumen musik gitu kan, suling gitu ya. Suling. Nah itu karena belakangan orang juga banyak yang ngisi suling nih. Oh Pranajaya, hampir sebagian besar suling, imbuhan suling di album Bali itu orangnya cocok Pranajaya kan Ali. Itu gimana deh? Cuma dia ngiseng-ngiseng aja itu dulu Pak De. Saya belajarnya sekali dulu belajar tekap suling itu sama senior Tiang namanya Pak Gusti Sudarsana nih karena saya demen saja dengan sulingnya Pak Gusti, tekap pelognya gimana, tekap ininya. Saya dengar, saya pelajari, dia ngajarin, saya resapi, saya mendalami juga. Pada akhirnya saya dipanggil pas waktu dia nekat cuma ngisi, saya beranikan diri.
sampai sekarang pun mengalir. Nah, kayak gitu. Kadang-kadang sekarang tukang suling itu banyak sekali, Pak Ade. Banyak sekali sebenarnya, bukan dari tiang saja. Saya juga masih junior, junior masih belajar, tapi kadang-kadang saya beranikan diri dikasih job terus, makanya dengan lagu yang sama, saya dengan isi yang beda-beda, jadinya tiang kayak enak asik kan. Ya udahlah, enak juga tiang belajar juga Kenten. Artinya Mekejang betul, pencipta iya, ngadain musiknya iya, studio rekaman iya, main musiknya juga iya, jadinya gitu ya. Iya, satu paket ya Pak De. Belajarlah sambil ini juga. Banyak sebenarnya yang bisa kayak gitu, tapi kadang-kadang ya tergantung kita aja. Banyak yang patah semangat, banyak sekali Pak De. Di dunia seperti ini. Sebenarnya kalau ngelihat dunia yang ditekuni sekarang, ini kan peminatnya banyak. Artinya arranger baru banyak bermunculan, home production juga banyak bermunculan. Nah, tantangannya di mana sebetulnya, Dik? Karena kan ya seperti dibilang tadi, banyak yang bertahan dan sukses, tapi banyak juga yang ya artinya cepat putus asa gitu. Tantangannya di mana, Dik? Mungkin nggak dapat job, mungkin Pak De. Ya jelas, tapi tantangannya kita belajar, kita membangun usaha kayak Kenten. Saya pelajari dari mana sistem yang bagus, Kenten. Sedikit tantangannya banyak sekali sebenarnya Pak De. Mungkin dari ini, kalau yang bicara yang ini agak riskan. Sebenarnya saya mengikuti arus saja sebenarnya. Ada yang baik, ada yang sedang-sedang, ada yang enggak juga. Kadang-kadang di patah semangatnya tiang itu, pas nggak dapat orderan aja, mungkin karena saya belum dapat ini aja, aransemen yang baik, gimana cara memposisikan kayak itu, alat-alat juga saya masih agak standar. Mungkin orang beralih, ya ini aja bagus, kesana aja bikin musiknya. Kalau si Gede itu kan baru-baru dia. Memang saya akui itu loh Pak De. Makanya sambil mengasah sampai sekarang pun saya masih mengasah. Itu tantangan saya. Kadang-kadang saya patah semangat, kadang-kadang. Bagaimana mengikuti perkembangan teknologinya itu? Kita harus beli alat yang ini, yang itu, biar hasilnya pun sama. Akan beda gitu. Akan beda jadinya Pak De, begitu. Kalau di Prandaja sendiri ngelihat progres atau perkembangan rekaman lagu Pak Bali saat ini seperti apa? Apalagi jika dibandingkan dengan masa-masa awal perjalanan di dulu dan sekarang. Udah beda sekali Pak De. Mungkin dari teman-teman yang lain juga merasakan tuh, dari dulu tiang nyanyi ke panggung ke desa-desa itu, kalau sampai sekarang masih panggung besar, apalagi sekarang ada dunia digital seperti YouTube kan Pak De. Sebenarnya masih sama-sama enak sebenarnya, tapi kita sekarang bermain ini di dunia digital seperti ada YouTube, masih menguntungkan sekali. Kita bikin klip, kita bikin lagu. Nah, kalau dulu kan kita masih zamannya pakai apa namanya Pak De? Pita kaset sama PCD ya. Kita masih jual pada lagi banyak pembajakan. Tantangannya beda ya. Beda dengan Pak De. Apalagi kalau saya ngelihat sekarang ini bagus sekali. Apalagi seperti sekarang lagu Bali sudah mulai dilirik ke go nasional lagi Pak De. Makanya teman-teman di Bali, okelah, bersemangat lagi kita. Artinya peluang itu sebetulnya ada. Itu bagaimana sekarang saya mengisi dan terus menanggapi itu kan gitu ya? Iya Pak De. Itu udah peluangnya bagus sekali. Kalau yang lihat dari sekarang udah beda sekali. Kalau ini ya nih giat, dia yang dapat. Ini nanti cuma setengah-setengah saja, angkat-angkat tensiap, uang amun tuh doen. Nah, seperti itu. Yang seperti yang dibilang tadi ya, begitu memutuskan balik ke musik, ya harus total. Harus totalitas yang jadinya. Tapi tetap saya dengan belajar. Untuk meningkatkan kualitas itu tadi kan gitu ya. Iya, benar Pak De. Nah, kalau sendiri ngelihat tren musik di Bali itu sekarang itu seperti apa deh? Ketika kan orang biasanya sangat ngelihat apa yang ngetop, itu pasti lari ya, gitu. ngekor semuanya kayak gitu. Sebenarnya kalau dari musik semuanya kan universal Pak De. Ada yang dari pop, ada yang ke Mandarin, ada yang ke Melayu, ada yang ke keroncong. Nah, kalau sekarang yang lihat zaman sekarang ini kan masih yang kendang kempul, yang koplonya lagi sedang hitnya. Jadi apa yang kita bikin biar kita bisa menjual pun ke masyarakat, biar itu sama-sama karya kita bisa jalan, bisa dinikmati. Nah, itu dah jalurnya Pak De. Harus mengikuti dan jeli dengan apa permintaan masyarakat yang diinginkan. Kepekaan terhadap kira-kira apa yang akan kira-kira bisa naik atau enggak itu kan. Berarti di Pranajaya terbuka aransemen musik apapun oke gitu ya? Enggak Pak De. Enggak juga Pak De. Malu saya Pak De, saya masih belajar Pak De. Mungkin kalau lagu Bali oke lah, mungkin kalau kendang ngempul tuh saya masih belajar. Ada yang spesial lebih gitu.
Tidak semuanya oke enggak. Artinya nggak kemaruk juga, mumpung ada kesempatan nggak berani juga ya. Nggak berani tiang. Gitu. Oke. Mungkin ada spesialisnya seperti teman-teman ranger yang lain sudah punya banyak sekali, yang lain sudah mahir. Yang tiang baru tingkatan berapa? Yang baru lahir baru-baru. Tapi tetap yang semangat. Peralihan soalnya kan dari di depan panggung sekarang ke belakang panggung gitu. Panggung. Tapi kalau yang selain musik, ke depan ini untuk sebagai penyanyi, ada keinginan apa yang belum tercapai nih? Dari dulu misalnya pengen bikin sesuatu belum kesampaian. Cuma tiang masih bingungnya kalau kecapeannya yang apa yang saya rencanakan belum, itu masih banyak sebenarnya Pak D. Tapi kalau sekarang dipikir dari dunia yang tekuni dari dulu sampai sekarang, tiang udah bangga sekali. Sudah bangga sekali. Dia tetap tiang bersyukur. Yang belum saya kebeli itu kan saya masih ngontrak lah di sini Pak D, dari Belelek main ngajak, tetap ngekos tiang, tetap ngontrak pimpinan akan lama. Itu yang belum saya kesampaian. Pada akhirnya saya berpikir saya jual lagu juga bisa sebenarnya. Itu kadang apa saya nggak punya. Mungkin kalau orang yang sudah punya mungkin dia berpikir, kenapa gede belum keluar dari penyanyi, nggak kenapa sih yang memiliki ini. Itu beda-beda pendapat lagi Pak. Tantangannya berbeda soalnya. Income-nya beda-beda. Tapi saya tetap bersyukur gitu. Mana mau nih, ya nih, nah Kang Wang, saya punya anak, saya punya istri. Kebutuhannya dia itu dilengkapi. Tapi dari pengalaman-pengalaman itu bisa muncul ide lagu juga sebetulnya? Sebenarnya bisa Pak D. Itu aja yang belum saya terpenuhi, ya belum punya ya rumah lah. Kalau merantau di sini belum punya rumah lah. Siapa tahu nanti rezekinya kita kan nggak tahu kan. Iya, gitu kan. Pak D, biar yang penting job lancar, mudah-mudahan dikasih kemudahan, tiang dan banyak yang temenan sarang tiang masih percaya sama tiang, oke lah tiang bantu Pak D. Nah, yang terakhir, ada nggak lagu dari De Pranajaya yang dinyanyikan sendiri pasti ya, karena bekerja dinyanyikan sendiri, yang punya kesan tersendiri dan paling sukses menurut De, selain Kidung Tresna tadi? Ada ya. Yang saya nyanyikan dulu masih di zamannya di Tabanan dari Pak Oke Surinaya yang lagu yang mana? SKS itu. Judulnya walaupun gini yang sing kalah saing gitu ya. Itu sebenarnya memberi semangat ya sebenarnya sing kalah saingnya. Sing kalah saing, pokoknya sing kalah saing tetap maju aja deh. Maju tetap nyaku kalah. Udiang ya ditu sehingga mone sing kalah saing mone jalan tetap berkarya. Tetap usaha. Semangsu kita semangat Pak De. Masih kita dikasih umur. Peluang harapan itu ada. Kuncinya cuma giat saja di sini Pak De, tetap berkarya. Kadang-kadang tetap berkarya, kadang-kadang kalau setengah-setengah malah itu yang nggak jadi gitu ya. Itu udah kadang-kadang resikonya di sana, tantangannya semangat uling pidannya kok amu nih man. Saya lempar lagi, mungkin di mananya saya kurang, mungkin saya sembahyangnya mungkin kurang sama yang di atas. Kadang-kadang saya lempar lagi ke sana. Tetap saya berkarya, tetap tiap berdoa, pasti akan dijalankan, temukan jalan lagi. Mau dinyanyikan SKS-nya atau ada lagu lain mungkin? Biar teman-teman tahu juga. Ya. Nah, ini mendingan saya nyanyikan ini De Pranajaya juga punya, cuma kayaknya belum berlanjut. Dia dulu punya kanal sendiri yang khusus main live akustik ya, beberapa kali ya. Itu nggak ada rencana dibangkitkan lagi? Ada lagi Pak De. Mungkin karena dia masih sibuk, masih memikirkan yang lain-lain, mungkin sibuk lagi banyak job ya. Enggak juga Pak De. Ini lagu yang dinyanyikan sama si yang lagi viral, yang sekarang yang punya si Jody, Gus Jody. Ya. Saya sepenggal aja nyanyiin. Kenapa? Iloh ninggal. Masih salah bicara Pak De. Masih salah masih. Kalau Jody mainnya di A, dia main di. Penciptanya harus nyari dulu. Kadang-kadang masih duluan lagu Pak De. Makanya kadang ngesap kadang main nih. Nah, itu udah kadang-kadang kali dulu. Iluh ninggal nak leneng ibingin beli tuak dadi tukang dan belin gangguan gelak-gelak di sisi kawangan anak leneng rasang jane nyesel song jalmi daman benang di gadengan
nyesel song jauh me celepin benang kekahangan. Nah, itu semua lagu dari Salim di Pengkolan Pak De, ya. Mumpung nyambung itu, ini yang baik. Dapat pilihan kata-kata tuh gimana biasanya deh? Tiang suka bermain Pak De, kemana-mana Tiang pakai sepeda motor, di kemanapun. Soalnya kayak perumpamaan kan banyak. Perumpamaan kayak begitu, Tiang ada yang, ini tukang gambel, kadang-kadang. Cobain sih, saya masukin kata-kata tukang gambel, kayak tadi penontonnya saya masukin, cuma Tiang tadi tukang ngibeng nih saya masukin. Jadinya seperti ini Pak De. Makanya kata-kata ungkapan lama itu sebenarnya kata-kata sih sudah ada dari dulu. Cuma kita merangkainya saja Pak De. Dan yang penting harus ada kepedulian terhadap sekitar. Siapa tahu ada banyak ide yang bertebaran saja di lagu kan. Benar Pak De ya, kayak gitu dah. Yang penting seperti dikatakan tadi ya, sing kalah sayang harus tetap semangat kan. Tetap semangat Tiang jadinya, dimanapun Tiang ini harus tetap semangat. Tapi jangan lupa lagi Pak De, tetap bersyukur. Bersyukur dan berdoa. Mudah-mudahan ke depan bisa lebih sukses dan apa yang diinginkan tercapai. Asun kare Pak De. Terima kasih sudah mampir di Oke Made dan nanti ditunggu lagi kabar berikutnya. Siap Pak De. Semangat berkarya dan jangan lupa salam secangkir kopi hangat.